Negeri 1 Tapan bersama rekan saya Yeni Trisesanti dari SMK Negeri 2 Tulungagung, Windy Wahyuningsih dari SMAN 1 Kedungwaru. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Hari ini kami akan melaksanakan praktek kucing dari sesi demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat mendengarkan. Berperan sebagai pengamat, Ibu Windy berperan sebagai Kuci, dan Ibu Yeni berperan sebagai Coach. Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Lisa. Apa kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah baik Bu Lisa. Baik, hari ini Bu Yeni akan melaksanakan kegiatan kucing bersama dengan Bu Windy. Bagaimana? Apakah Bu Yeni sudah siap? Alhamdulillah siap Bu Lisa. Alhamdulillah. Begini Bu Yeni, pada kegiatan kucing hari ini saya akan menilai bagaimana kegiatan kucing ini berjalan. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, ya. Bagaimana percakapan pandangan berdua. Saya akan mengamati langkah-langkah kucing yang pandangan berdua lakukan sesuai dengan alur muka. Saya juga akan mengamati bagaimana respon dan jawaban dari Bu Windy. Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan Bu terkait rubrik penilaian tadi? Cukup Bu Lisa. Cukup ya. Ini Bu Yeni. Kira-kira dari kegiatan kucing yang nantinya akan Bu Yeni dan Bu Windy lakukan, kompetensi apa yang ingin Bu Yeni kembangkan? Seperti kita ketahui bersama Bu Lisa, dalam proses coaching itu ada beberapa prinsip di mana ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan yang betul. Iya Bu Yeni, ada 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Untuk lebih spesifiknya Bu Yeni, kompetensi mana yang ingin Bu Yeni capai dari kegiatan kucing kita hari ini? Baik Bu Lisa, diantaranya dari prinsip coaching tadi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Berarti ada 2 ya Bu? Baik. Untuk indikator ketercapaian Bu, dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Yeni capai itu seperti apa? Iya Bu Lisa, terkait indikator yang ingin saya capai adalah saya bisa membantu Kuci untuk menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapinya, kemudian juga bisa memberikan atau membantu Kuci membuat aksi nyata untuk rencana ke depannya. Berarti lebih kepada bagaimana hasil kegiatan kucing nanti dapat membantu kucing menemukan solusi atas permasalahannya, begitu ya Bu? Terima kasih atas jawabannya Bu Yeni. Selanjutnya silakan Bu Yeni dengan Bu Windy melakukan proses kucing dengan sebaik-baiknya sesuai dengan alur cerita. Semoga lancar ya Bu Yeni. Nanti setelah kegiatan kucing selesai, saya ingin ngobrol kembali dengan Bu Yeni. Tidak apa-apa ya Bu? Tidak apa-apa bisa. Silakan Bu Yeni dan Bu Windy. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, kita mulai ya Bu Windy ya, untuk praktek kucing kita kali ini. Bu Windy, untuk akhir hari ini saya lihat Bu Windy itu agak merasa lelah, kurang semangat. Ada apa Bu Windy? Iya Bu Yeni. Begini Bu, saya itu kan memang dapat tambahan tugas dari sekolah terkait dengan ketua gerakan literasi sekolah. Iya. Sedangkan iya untuk menjadi ketua
itu kan paling tidak kita menjadi seorang motor. Nah itu yang sekarang saya pikirkan Bu. Gitu ya Bu Windy. Bu Windy mengalami kendala apa ketika menjalankan ini yang Iya. membuat Bu Windy merasa kepikiran, menjadi beban? Saya lihat kan anak-anak juga sudah mulai melakukan literasi digital, mulai agak antusias, ataukah memang ternyata di dalamnya ada permasalahan yang mungkin saya tidak tahu Bu Windy? Iya. Permasalahannya begini Bu Yeni. Kalau di perpustakaan itu kan memang sudah tersedia banyak buku Bu ya. Itu. Kemudian ini kemajuan IT itu rupanya berdampak sangat luar biasa bagi Gen Z. Dalam hal ini adalah siswa kita. Jadi siswa kita itu mereka lebih tertarik untuk bermain game online, kemudian browsing Instagram dan sebagainya. Nah akhirnya literasi anak-anak itu menjadi menurun Bu. Iya. Seperti itu Bu Windy. Iya, jadi ini memang yang menjadi beban pemikiran saya. Bagaimanakah cara membudayakan literasi ke anak-anak, kemudian hal itu nanti dimatchkan dengan kebiasaan atau kesukaan mereka. Jadi nanti biar mereka itu melakukan sesuatu yang mereka sukai sambil mereka berliterasi. Oh, gitu. Nah, berarti ketika kita melihat anak-anak kita Bu dengan perkembangan zaman yang serba IT dan modern, mungkin memang tidak dapat kita pungkiri ketika anak-anak ini lebih suka game online, lebih suka dengan gadgetnya, media sosial. Itu ternyata literasi mereka ketika membaca buku di perpustakaan itu menurun, nggak Bu Windy? Nah, menurut Bu Windy, kira-kira Bu Windy punya rencana apa untuk bisa diterapkan kepada anak-anak ini? Iya Bu, seperti itu tadi yang saya sampaikan, bahwa saya ingin membudayakan gerakan literasi ke anak-anak ini dengan mendekatkan sesuatu yang mereka sukai. Jadi di pemikiran saya mungkin ingat Ibu, ada literasi digital. Jadi itu nanti ada semacam gerakan literasi yang kemudian mengkombinasikan dengan digital atau kemajuan teknologi yang ada di sekolah. Begitu Bu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Windy idenya. Seru kelihatannya ya kalau seperti itu. Nah, ketika ini dilakukan Bu Windy ini sudah melakukan sampai mana, ataukah mau akan memulai atau Iya Bu. Gini Bu Yeni, ya sebenarnya ada beberapa program yang akan saya lakukan gitu ya. Dan salah satu programnya itu memang sudah berjalan. Beberapa program itu ada barcode, jadi barcode buku, kemudian ada ini e-book perpustakaan itu, kemudian ada Instagram perpustakaan. Lalu ini yang akan saya mulai, yaitu adanya blok kelas Bu. Jadi memang blok kelas ini nanti tiap kelas disarankan atau sebenarnya diwajibkan konteksnya ya untuk mempunyai blok kelas. Kemudian mereka nanti dipilih, ada duta-duta kelas. Di situ nanti anak inilah yang akan bertanggung jawab untuk mengunggah karya di blok kelas, kemudian juga memotivasi teman-temannya, memantau, mengendalikan agar anak-anak atau teman-temannya itu lebih suka untuk mengunggah karya, kemudian berliterasi. Nah inilah nanti kemudian untuk membaca, menulis itu kena Bu. Rencana saya seperti itu. Wah, luar biasa kalau begitu ya. Saya melihat rencana-rencana Bu Windy. Ketika Bu Windy ini kan tadi sudah menceritakan ada beberapa program yang memang sudah berjalan. Nah, dari evaluasi ini menurut Bu Windy kan bisa menilai atau menganalisis hasil dari beberapa program yang sudah berjalan. Sejauh mana program Bu Windy ini mengalami peningkatan atau keberhasilan diterapkan kepada anak-anak? Nggih Bu. Kebetulan di pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada materi literasi, jadi di situ ada membuat resensi buku Bu. Bukunya dibatasi, jadi tidak
tahun-tahun, semua tahun bisa, tetapi tahun-tahun terbaru. Nah, pada akhirnya anak-anak itu kemudian kan karena persediaan buku secara fisik terbatas, jadi mereka bisa mengakses di e-book. Gitu ya. Jadi di e-book atau e-perpustakaan inilah yang sangat membantu siswa untuk mereka bisa berliterasi, kemudian membantu mereka sebagai bahan membuat resensi. Gitu. Jadi memang peminjaman buku lewat perpustakaan itu sekarang semakin jumlahnya semakin bertambah. Iya. Luar biasa Ibu ini, berarti dari rencana-rencana atau gambaran atau ide-ide Bu Windy tadi. Nah, dari sesi kita hari ini, Bu Windy mendapatkan apa ketika berbincang dengan saya? Sudah merasa lega atau sudah merasa punya gambaran ketika akan melangkah menjadi kepala perpustakaan literasi digital atau bagaimana Bu Windy? Iya Bu, alhamdulillah dari obrolan saya, diskusi saya dengan Bu Yeni, saya semakin yakin dan punya gambaran yang jelas terhadap gerakan literasi sekolah yang ini nanti akan semakin saya budayakan kepada siswa-siswa, terutama Bu Yeni tadi mungkin lebih memfokuskan ke literasi digital karena memang anak-anak sangat dekat dengan kemajuan teknologi. Terima kasih Bu Yeni atas bantuannya. Baik Bu Windy, semoga sukses selalu Bu Windy. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Alhamdulillah, tadi kegiatan coaching sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu Yeni dan Bu Windy. Bagaimana perasaannya Bu Yeni setelah melakukan coaching dengan Bu Windy? Alhamdulillah, merasa lebih baik ya Bu Windy ya. Alhamdulillah, baik. Tadi setelah saya melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada panjenengan Ibu. Yang pertama, Bu Yeni, apa saja yang sudah didapatkan dalam proses coaching kali ini terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bu Yeni capai? Baik Bu Lisa, di dalam proses coaching ini tadi saya menemukan beberapa indikator pencapaian, yaitu di dalam coaching kami sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, di mana sudah menunjukkan tujuan, identifikasi dari permasalahan, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Benar sekali Bu Yeni. Tadi setelah saya amati kegiatan coaching panjenengan berdua, Bu Yeni telah melaksanakan dengan sangat baik. Bu Yeni sudah hadir secara penuh dalam kegiatan coaching. Bu Yeni juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Windy dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Saya melihat Bu Windy juga terbuka kepada Bu Yeni, merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang Bu Windy hadapi. Nah, selanjutnya Bu Yeni, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yeni kembangkan dari hasil coaching kita hari ini? Baik Bu Lisa, ketika saya sudah melakukan praktek coaching kali ini, saya ingin lebih mengerti dan lebih tahu terkait dengan praktek coaching ini sesuai dengan alur kita, sehingga saya dapat menerapkan dalam pembelajaran saya sehari-hari, serta untuk rekan sejawat saya sesuai dengan alur cerita tadi. Luar biasa. Jadi Bu Yeni ingin mengembangkan bagaimana penerapan alur TK ini pada sekolah Bu Yeni bisa merekan sejawat ya Bu ya. Baik, semoga kedepannya Bu Yeni lebih sukses lagi. Terima kasih kepada Bu Yeni dan Bu Windy. Sama-sama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa. Alhamdulillah, tadi kegiatan coaching sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu Yeni dan Bu Windy. Bagaimana perasaannya Bu Yeni setelah melakukan coaching dengan Bu Windy? Alhamdulillah, merasa lebih baik ya Bu Windy ya. Alhamdulillah, baik. Tadi setelah saya melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada panjenengan Ibu. Yang pertama, Bu Yeni, apa saja yang sudah didapatkan
dalam proses coaching kali ini terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bu Yeni capai. Baik Bu Lisa, di dalam proses coaching ini tadi saya menemukan beberapa indikator ketercapaian, yaitu di dalam coaching kami sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, di mana sudah menunjukkan tujuan, identifikasi dari permasalahan, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Benar sekali Bu Yeni. Tadi setelah saya amati kegiatan coaching panjenengan berdua, Bu Yeni telah melaksanakan dengan sangat baik. Bu Yeni sudah hadir secara penuh dalam kegiatan coaching. Bu Yeni juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Windy dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Saya melihat Bu Windy juga terbuka kepada Bu Yeni, merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang Bu Yeni hadapi. Nah, selanjutnya Bu Yeni, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yeni kembangkan dari hasil coaching kita hari ini? Baik Bu Lisa, ketika saya sudah melakukan praktek coaching kali ini, saya ingin lebih mengerti dan lebih tahu terkait dengan praktek coaching ini sesuai dengan alur kita, sehingga saya dapat menerapkan dalam pembelajaran saya sehari-hari serta untuk rekan sejawat saya sesuai dengan alur kita tadi. Luar biasa. Jadi Bu Yeni ingin mengembangkan bagaimana penerapan alur kita ini pada sekolah Bu Yeni bersama rekan sejawat ya Bu ya. Baik, semoga kedepannya Bu Yeni lebih sukses lagi. Terima kasih kepada Bu Yeni dan Bu Windy. Sama-sama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa. Baik Bu Lisa dan Bu Windy, tadi kita sudah melakukan praktek coaching dengan baik ya. Maka dari itu saya akan menyampaikan beberapa refleksi buat Bu Lisa terkait dengan praktek ini. Dimana tadi saya sudah melihat Bu Lisa di dalam pra-supervisi sudah bagus dengan melakukan mendiskusikan isi rubrik penilaian percakapan dengan coaching. Kemudian menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan. Dan kita ketahui bersama tadi Bu Lisa sudah menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh coach. Kemudian menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kemudian dalam kegiatan coaching tadi mencatat dan mendengar apa-apa yang rekan sejawat sampaikan. Kemudian coaching tadi bebas memberikan penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Kemudian di dalam pasca supervisi, Bu Lisa menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian Bu Lisa juga menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Kemudian Bu Lisa juga menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan. Mungkin ini Bu Lisa yang bisa saya sampaikan terkait refleksi diri dari apa-apa yang sudah kita praktekkan kali ini. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Bu Windy. Demikian praktek coaching dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.